Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang menentukan jarak titik ke bidang pada dimensi 3 atau bangun ruang. Pokok bahasan yang pertama itu kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama yaitu titik terletak pada bidang. Nah, gimana? Contohnya gini, misalkan ada bidang P. Nah, titiknya dia terletak pada bidang, berarti titiknya di sini nih. Nah ini ya, dia berada di bidang ini titiknya, bisa di tengah, bisa di sudut pojok sini, di pinggir sini ya, atau bisa di dalam sini. Itu maksudnya titik terletak pada bidang. Sekarang kedudukan yang keduanya itu titik terletak di luar bidang. Contohnya gimana? Nah, contohnya gini, kita ambil lagi bidang P lagi, tulis. Nah, titiknya berada di luar, jadi seperti ini contohnya. Jadi kalau titik A ini di luar bidang P, berarti seperti ini dia ya. Ini maksudnya titik terletak di luar bidang. Kita kasih contoh nih, diketahui misalkan kubus A B C D E F G H. Tentukan titik yang terletak dan di luar bidang A, B, C, D. Oke, sekarang kita jawab. Kita buat dulu kubus A, B, C, D, E, F, G, H nya ya. Nah, ini kubusnya. Oke, nah ini kubusnya. Kita jawab ya. Yang pertama titik yang terletak ya. Terletak aja ya, titik yang terletak pada bidang ABCD ya. Nah, kalau titik yang terletak pada bidang ABCD berarti titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita bisa buat titik A, titik B, dan titik C, dan titik D. Nah itu kalau dia terletak di luar, berada di luar ABCD, berarti yang di luar ABCD sini, yang di luar ABCD adalah E ya, E, F, G, dan H. Nah itulah contohnya titik terletak pada bidang dan terletak di luar bidang. Itu materi pokoknya, itu kedudukan titik terhadap bidang. Jadi sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kita akan menentukan jarak titik ke bidang. Nah, kita tarik ke bawah sedikit. Oke, gimana sih cara menentukan jarak titik ke bidang? Misalkan gini nih, misalkan ada sebuah bidang ya, nah, kita kasih nama bidang P. Oke,
Kemudian kita buatlah sebuah titik di sini, titik A misalkan. Nah, cara menentukan jarak titik ke bidang ini, caranya kita tarik garis ya yang tegak lurus dengan bidang P ini dari titik A. Nah, sebelum kita tarik garis ya biar kelihatan tegak lurusnya, kita buatkan garis di bidang P ini ya, di bidangnya. Yang penting garis tersebut nanti akan mengenai garis yang akan kita tarik tegak lurus ya dengan bidang P ini. Kita buatlah di tengah, kita buat di sini ya, kita buat. Nah, ini kita buat garisnya. Nah, seperti ini ya, bisa diagonal atau bisa juga lurus ya, seperti ini, bisa juga dibuat lurus. Oke. Nah, kita ambil lagi nih. Nah, ini kita tarik lurus ya. Nah, seperti ini. Nah, boleh juga seperti ini ya. Kita tarik atas sedikit. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian baru kita tarik ya, tarik garis dari sini ya. Kita tarik, kita ambil warna merah misalkan, tarik garis ini tadi. Oke. Nah, seperti ini. Kita buatlah risikonya. Nah, seperti ini. Nah ya, nah kita ini kurang ya, kurang garis yang satunya. Nah, ini maksudnya yang ini kita hapus dulu, ini ya, hapus. Nah, ini nih, kita buat garis baru biar mengenai garis yang tegak lurus. Nah, ini jadi harus mengenai dia. Ini oh, ini sudah kena ya ini tadi ya. Ini maaf. Ini ya. Oh, ini kita tarik lagi. Oke, ini kita hapus dulu. Kemudian kita buat garis tadi. Nah, gini nih. Nah, ini maksudnya ya, tegak lurus posisinya. Kemudian ini bisa kita tarik nih. Nah, gini. Nah, gini nih ya, bisa posisinya diagonal atau bisa lurus, ini kita belah. Nah, inilah maksudnya jarak antara titik A ke garis ke bidang P ini. Nah, jadi garis ini nih, garis ini yang kita ambil. Nah, garis inilah nanti yang akan kita cari nilainya, berapa panjang garis ini. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, soalnya misalkan gini nih, contoh ya, contoh. Oke, bentar. Oke. Nah, ini contohnya. Diketahui 5 segi 4 beraturan T ABCD, panjang AB 8 cm dan TA 12 cm. Tentukan jarak titik T ke bidang ABCD.
Nah, yang pertama kita buat dulu 5 segi 4 beraturan. Kalau 5 segi 4 beraturan berarti alasnya dia berbentuk persegi ya, karena dia beraturan. Nah, sekarang kita buat limasnya. Nah, ini limasnya ya. Nah, kemudian kita tarik nih sesuai dengan pertanyaannya, jarak dari titik A ke bidang AB CD. Nah, kita tarik dari titik A yang tegak lurus. Nah, kita buat garis yang tegak lurus dengan bidang ABCD ini dari titik A ini. Nah, kita buat ya. Kita bedakan warnanya. Ambil ini. Nah, itu tarik sini. Oke, itu ya. Nah, kemudian kita buat juga garis pada bidang ABCD ini yang mengenai garis dari T, garis tegak lurus dari T ke ABCD ini ya. Garis yang tegak lurus dengan ABCD ini. Nah, kita buat garisnya di bidang ABCD. Kita ambil aja yang posisinya diagonal ya, kita ambil yang posisi diagonal, posisinya miring yang gini. Nah, ini ya. Ini ya, yang ini aja yang kita ambil. Jadi jarak yang dimaksud itu adalah jarak dari T ke sini nih. Nah, kita buatlah misalkan ini O. Nah, kita buat ini titik O. Oke, berarti yang mau kita cari adalah jarak panjang TO ini ya, TO ini ya. Nah, untuk mencari TO ini kita menggunakan segitiga ya. Kita bisa menggunakan segitiga siku-siku ini nih, A, O, T bisa kita gunakan, atau bisa juga menggunakan C, O, T. Kita ambil saja salah satu ya. Kita ambil segitiganya, segitiga A, O, T. Jadi dia harus selalu dalam bentuk dia segitiga siku-siku nih ya. Karena dengan menggunakan segitiga siku-siku kita bisa menggunakan teorema Pythagoras ya, aturan dengan menggunakan rasio trigonometri juga bisa, atau bisa juga dengan luas segitiga kita bisa menentukan panjang salah satu sisi dari segitiga ini. Itu maksudnya. Kita ambil segitiganya AOT ya, segitiga AOT. Oke, segitiga AOT, siku-sikunya di O sini ya, nah sini, nah sini siku-sikunya. Oke, nah siku-siku di T, AOT kita pisahkan dulu gambarnya. Nah ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah kurang lebih seperti ini. Nah ini siku-siku ya. Ini siku-siku ya. Nah sini A, sini O, sini T. Yang mau kita cari adalah TO. AT nya berapa? AT nya sesuai dengan soal TA 12 ya. Ini 12, TB juga 12 ya, TC juga 12, TD juga 12, karena ini namanya rusuk tegak. Rusuk tegak tuh TA, TB, TC dia sama. Kemudian AO belum diketahui ya. AO belum diketahui, berarti kita cari dulu AO sebelum mencari TO. Tapi ada lagi yang diketahui ya. Di sini yang diketahui selain TA atau AT itu AB. AB itu sisi alas atau rusuk alasnya. AB nya berapa sih itu? 12 cm. Nah, kita cari dulu nih. Kita cari sisi AO ini sebelum mencari TO. Mencari sisi AO ya, kita bisa menggunakan segitiga siku-siku ABC. Ini kan siku-sikunya di B nih. Nah, ini di B sini ya. Karena untuk mencari AO itu bisa dengan menggunakan AC ini. Karena panjang AO itu setengah dari panjang AC. Makanya kita harus cari dulu AC-nya baru bisa kita mencari AO. Untuk mencari AC kita gunakan segitiga ABC ini
Yaitu siku-siku di B kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu kita bisa cari dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat berapa? C kuadrat adalah 12. Jadi 12 kuadrat. Kuadrat ya. Kemudian BC juga 12 ya, karena dia 5 seperaturan, makanya dia persegi ya. Jadi sisinya sama. 12 kuadrat. Kita bawah sedikit. Oke. Nah, 12 kuadrat 144. 12 kuadrat 144, 144 ditambah 144 hasilnya adalah berapa nih? AB nya 8 ya. AB nya 8 ya, bukan 12 ya. 8 ya AB nya, maaf. Ini AB nya 8 sesuai dengan soalnya. Ini juga 8, kita hapus ya. Aduh, salah. Ini salah ya, ini harusnya 8, maaf ya, ini 8 bukan 12. Ini 8 cm, jadi ini 8, ini 8, ini 64, ini juga 64, 64 tambah 64 128. Nah, baru kita cari nilai AC. AC bisa kita akarkan, jadi kalau pangkat 2 bisa diakarkan supaya pangkatnya hilang, akar pangkat 2 dari 128, berarti ini bisa kita kecilkan 64 dikali 2, 64 kali 2 akar 64 8, jadi 8 akar 2, jadi AC nya 8 akar 2. Kalau AC 8 akar 2 berarti AO nya setengahnya tuh ya, yang tarik. Atau kita bisa mencari AC ini ya, AC ini kita bisa mencari yaitu dengan diagonal, rumus diagonal bidang atau diagonal sisi. Dari sebelumnya sudah Bapak jelaskan kalau diagonal bidang ya, diagonal bidang ini dia berada pada bangun ruang kubus. Kalau dia bidang datar ya, ini bidang datar atau persegi ya, dia namanya diagonal sisi. Dan jadi untuk mencari diagonal sisi, cara cepatnya untuk mencari diagonalnya adalah A atau akar 2. A ini apa? A ini sisinya kalau di persegi. Kalau di bangun ruang kubus dia rusuknya A ini. Jadi kalau misalkan rusuknya kalau misalkan dia sisinya 8, berarti langsung aja, berarti langsung ketemu AC nya. AC kan diagonal AC, berarti langsung aja 8 akar 2. Nah gitu ya, jadi enggak perlu menggunakan teorema Pythagoras, jadi lebih cepat langsung menggunakan konsep yang diagonal bidang atau diagonal sisi, langsung A akar 2. Kemudian kita balik ke pertanyaannya, yaitu kita akan mencari TO ya, kita akan mencari TO nya. Sebelum mencari TO, kita cari dulu AO nya tadi. Karena setengah dari AC, maka setengah dari 8 akar 2 hasilnya sama dengan 4 akar 2. Nah baru kita bisa mencari TO nya. Nah untuk mencari TO kita gunakan teorema Pythagoras juga. TO kuadrat sama dengan AT kuadrat dikurang dengan AO kuadrat ya, karena dia AT ini sisi miring maka dikurangkan bukan dijumlahkan. AT kuadrat 12 kuadrat dikurang 4 akar 2 pangkat 2 AO nya. 12 kuadrat 144 dikurang 4 akar 2 di pangkat 2, 4 pangkat 2 16, akar 2 pangkat 2 2, 16 kali 2 hasilnya 32. 144 dikurang 32 hasilnya 112. Maka TO sama dengan akar dari 112. Akar 112 bisa kita kecilkan, yaitu 16 dikali 7. Akar 16 4, jadi 4 akar 7. Maka TO nya adalah 4 akar 7. Jadi jarak antara titik T ke ABCD adalah 4 akar 7. Kita buat ya. Jadi jarak antara titik T ke bidang
ABCD adalah 4/7 cm. Nah, anak inilah pembahasan tentang materi menentukan jarak titik ke bidang. Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.